Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lunch Talk yang siang ini membahas topik fenomena Om Telolet Om yang sudah mendunia. Dan pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi melalui saluran pesawat telepon yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Pemirsa, menanggapi demam Om Telolet Om yang kian merambah hampir ke seluruh penjuru dunia, ini Menteri Perhubungan Budi Karya meminta kepada para supir agar tidak lagi membunyikan klakson di sembarangan jalan guna mencegah terjadinya kemacetan dan juga kecelakaan. Ya, meski demikian, Menteri Perhubungan akan membuat kontes Om Tolelot Om di Silang Monas, Jakarta sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas para pemilik bus dan pengemudi. Nggak mungkin saya melarang, ya. Bahkan Kementerian Perhubungan bersama beberapa pihak akan membuat lomba telolet bus. Ya. Kita akan bikin. Ya. Nah, kalau ada yang larangan, itu yang ada di pinggir saya mungkin mau masak di pinggir tol, kalau kesambar Oke, itu himbauan dari Menteri ya. Himbauan sekaligus ini bentuk dukungan juga sampai mau ada kontes Om Telolet Om di Silang Monas. Mas Arief, ini ngomongnya ribet ya. Mas Arief, ini gimana tanggapannya juga tadi terkait memang ada himbauan supaya jangan sembarangan. Karena tadi kita lihat di video awal juga nampaknya juga jadi mengenyampingkan unsur keselamatan. Tapi ada dukungan juga dari Menteri Perhubungan. Ya, kalau dari video-video tadi kan memang kalau tiap ada orang yang minta telolet kita kasih telolet kan lama-lama macet dong, jalan macet gitu kan. Makanya tadi ya saya setuju kalau memang penggunaan klakson telolet itu ya sewajarnya saja waktu mungkin pada kondisi-kondisi tertentu, mungkin kondisi di depan ada kendaraan atau apa gitu yang biasanya orang pakai klakson lah seperti itu. Mungkin untuk Menteri Perhubungan mengadakan kontes telolet tadi ya, saya rasa bagus juga itu, bagus karena bisa memperkenalkan bis juga ke masyarakat, ke apa namanya, ke luar negeri bahkan mungkin kan, karena saat ini juga sampai ke internasional ke internasional. Iya. Itu kira-kira kontesnya Mas Arief memang kontes bunyi telolet yang terbaik begitu ya kira-kira? Ya, nanti akan dilaksanakan seperti apa dari Bismania melihatnya? Kalau sebenarnya sebelumnya pernah juga di Madiun itu ada ini juga pentas telolet juga. Oke. Antara sesama bus gitu saling sama bus. Adu bunyi klakson gitu. Adu bunyi klakson itu di Madiun mungkin belum lama ini juga sih. Udah ada seperti itu juga. Apa biasanya harus dipersiapkan oleh para supir tadi atau kernet untuk menghasilkan bunyi telolet terbaiknya gitu biar menjadi pemenang? Biasanya ya mungkin ada beberapa yang ditambah-tambah, mungkin tombolnya ditambah supaya suaranya banyak, corongnya juga kan yang dulunya 3 mungkin ditambah jadi 6 corong gitu kan, nanti suaranya jadi nada gitu. Mungkin jadi penilaiannya mungkin di situ ada nada-nada lagunya. Gitu. Jadi teknisnya sebenarnya tidak hanya bergantung pada corong klaksonnya saja yang ada banyak, tapi juga ada tombol sebenarnya yang harus dimainkan, seperti keyboard seperti itu. Iya, seperti keyboard, seperti piano itu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu nanti tergantung kreativitas krunya memencet-pencet tombol mana nanti jadi sebuah lagu gitu. Supirnya harus ada belajar khusus nggak sih Mas Arief? Ya nggak tahu, mungkin ya karena kebiasaan aja ya Mbak ya, kebiasaan mencet-mencet tombol nanti jadi lagu, lama-lama kan jadi apa? Terbiasa akhirnya ya, akhirnya bisa jadi arranger musik nih selain jadi supir bus. Mas Wicak, ini kan viral, biasanya sesuatu yang viral itu ya ada waktunya lah, hanya sebentar. Nah kalau melihat ini sudah menyeberang ke luar negeri seperti itu, kira-kira bisa diprediksi tidak Om Telolet Om ini sampai kapan? Atau bisa jadi pengganti suara trompet tahun baru nanti? Iya. Saya sih berharap begitu ya, nanti trompet tahun baru ada adu kontes telolet itu ya, pakai suara klakson bus lucu juga gitu kan, di Monas, di mana-mana gitu, sehingga meriah dan suaranya variatif gitu. Nah mengenai fenomena sendiri biasanya seperti ini kan ya nggak lebih dari 3 bulan. 3 bulan ya. Sebelum ini kan kita mengenal ada mannequin challenge gitu kan, kemudian ada bus challenge juga. Ada seseorang yang berpura-pura jadi pengemudi bus dan di belakangnya ada
penumpangnya yang terus miring-miring gitu kan. Lalu dulu kita mengenal ada es bucket itu yang di Oh, es bucket ya, betul, disiram betul. ke orang ya. Itu viral juga, tapi tidak lama. Mungkin nanti setelah tahun baru ada muncul fenomena apa lagi gitu. Tapi yang jelas dugaan saya nanti pasti ada orang Indonesia yang bikin sesuatu yang viral. Seperti apa? Atau Indonesia kan gudangnya anak-anak yang kreatif karena banyak waktu luang. Dan sesuatu yang biasanya memang sepele saja. Jadi hal yang viral ini jadi stimulus kreativitas orang-orang yang tadi narsis yang kadarnya berbeda-beda itu ya Mas Wicak ya. Tapi kalau misalnya dilihat hal yang viral ini karena nih memang kita sangat sudah begitu attach dengan media sosial atau kalaupun tidak ada media sosial apakah ini bisa juga terkenal seperti itu? Gini, media sosial itu kan amplifier sebetulnya. Amplifier terhadap semua yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulu amplifiernya adalah media konvensional seperti televisi, radio. Nah sekarang internet yang penetrasinya seluruh dunia mungkin sudah hampir menyamai ya. Nah apakah itu akan seviral sekarang seandainya tidak ada media sosial? Mungkin ya, mungkin tidak. Karena setiap masa itu punya satu konten sendiri, kedua sistem viral sendiri, dan yang ketiga adalah seberapa besar viralnya. Jadi agak susah membandingkannya kalau ditanya berandai-andai. Memang harus diakui sekarang kan semua orang terpapar media sosial, yang membuat media sosial menjadi amplifier paling besar. Namun jangan dilupakan juga amplifier itu sekarang dengan media tradisional kan blur, saling mengamplify. Jadi sesuatu yang muncul di media tradisional diamplify di media tradisional. Sebaliknya juga yang muncul di media sosial diamplify di media tradisional. Seperti fenomena telolet ini kan muncul di media sosial dulu, diamplifikasi oleh media-media tradisional seperti televisi, sehingga viralitasnya makin besar. Mas Wicak, ini untuk menjadi barang sesuatu yang kemudian itu menjadi viral di media sosial itu ada sih yang harus apa sih sebenarnya harus diperhatikan gitu? Apa sih syaratnya? Syarat pertama itu sesuatu yang menghibur tentu saja, menghibur ya. Tidak harus selalu lucu tapi menghibur, membuat orang yang senyum, ringan gitu ya. Biasanya sesuatu yang ringan, sepele gitu yang membuat kita membangkitkan. Manusia itu kan makhluk bermain, ya kan, membangkitkan naluri untuk bermain. Ini seperti telolet itu kan bermain juga dan melewati batas-batas hasrat. Dia secara psikologis juga membuat orang terhibur, permainan yang menghibur. Jadi berikutnya adalah dia mudah dilakukan oleh orang lain. Kalau mudah susah, dicontoh mudah dicontoh ya, mudah direplika. Semua orang bisa melakukannya, bahkan dengan memunculkan kreativitas berikutnya. Seperti fenomena telolet ini kan kemudian memicu fenomena lain. Misalnya ada telolet tapi mintanya ke pesawat terbang. Oh iya. Ya kan? Lucu-lucu gitu kan. Kemudian muncul meme gitu kan, ada petugas di pinggir sirkuit balap itu minta telolet dan seterusnya. Jadi memunculkan aktivitas yang lain. Nah itu tadi memunculkan kreativitas yang lain. Betul. Malah seperti itu ya. Nah Mas Arief, ini kalau tadi prediksi kasarnya mungkin bertahan sampai 3 bulan. Tapi lewat 3 bulan itu apakah nanti dari Mania Community ada usaha tertentu kah atau ada niatan untuk memang supaya klakson telolet ini memang tetap agak ada lama nih bertahan atau mempertahankan fenomena ini? Kalau mengenai klakson telolet ini mungkin sejalan perkembangan zaman sama waktu ya Mbak. Dulu sebelum klakson telolet ini kan di bis antar kota itu kan juga ada klakson yang frank itu. Frank kayak seperti apa tuh frank gitu. Cuman waktu itu belum ada media sosial media sosial. Nanti nggak tahu nanti setelah telolet ini mungkin ada klakson lain lagi mungkin yang ada di bis itu. Jadi memang ini memang andil dari media sosial seperti itu ya. Kalau memang zamannya fenomenanya sudah hilang ya sudah, karena mengikuti perkembangan zaman saja. Kita akan lanjutkan ini fenomena mengenai telolet Om ini, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.